Sebanyak 200 ml larutan NH4OH 0,2 molar direaksikan dengan 200 ml larutan H2SO4 0,1 molar. Reaksi tersebut terjadi pada 25 derajat Celcius setelah terjadi reaksi dan diketahui KbNH3 yaitu 10⁻⁻⁵. Nah, hitung pH dan pOH larutan tersebut. Jadi pada soal itu diketahui Kb dari NH3 itu 10⁻⁵, kemudian NH4OH ini memiliki volume 200 ml dan molaritasnya itu 0,2 molar. Kemudian ada H2SO4, ini juga memiliki volume 200 ml dan molaritasnya 0,1 molar. Yang ditanyakan adalah pH dan pOH larutan tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita akan menentukan mol masing-masing larutannya, yaitu larutan NH4OH dengan H2SO4. Rumusnya adalah molaritas kali volume. Nah, untuk mol dari NH4OH, molaritasnya adalah 0,2 molar, kemudian dikali dengan volumenya 200 ml. Nah, maka mol dari NH4OH yaitu 40 ml. Nah, selanjutnya kita juga dapat menentukan mol dari H2SO4. Rumusnya sama, yaitu molaritas kali volume. Molaritas H2SO4 yaitu 0,1 molar dikali volumenya adalah 200 ml. Nah, maka mol dari H2SO4 yaitu sama dengan 20 ml. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mol garamnya. Dengan cara yang pertama kita harus menyetarakan atau menuliskan reaksi yang terjadi. Jadi kan ini reaksi antara NH4OH dengan larutan H2SO4. Nah, reaksi ini itu akan menghasilkan suatu garam NH4 2 kali SO4 dan air. Nah, selanjutnya kita menentukan mol dari garamnya itu dengan cara mereaksikan jadi mula-mula reaksi sisanya. Nah, untuk mol NH4OH mula-mulanya yaitu 40 ml. Nah, untuk H2SO4 yaitu 20 ml. Selanjutnya kita akan menentukan reaksi pembatasnya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa NH4OH itu memiliki koefisien 2 sedangkan H2SO4 hanya 1. Nah, maka 40 ml itu ketika NH4OH-nya atau ketika koefisiennya itu 2. Maka ketika koefisiennya 1 berarti kan molnya itu dibagi 2. Jadi molnya menjadi 20. Nah, jadi kan mol dari H2SO4 dengan mol NH4OH ketika koefisiennya 1 yaitu sama-sama 20 ml. Nah, jadi di sini tetap ditulis 40 ml karena koefisiennya kan 2. Di sini 20 ml karena koefisiennya 1. Kemudian NH42SO4 ini 20 ml karena kan koefisiennya 1. Nah, untuk H2O ini 40 ml karena koefisiennya 2. Nah, jadi ini habis bereaksi, sisa garam dan airnya. Nah, jadi di sini diketahui bahwa mol garamnya itu 20 ml. Nah, tadi kan telah diketahui bahwa garam NH4 2 kali SO4 itu terbentuk dari basa lemah yaitu NH4OH dan juga asam kuat H2SO4. Maka larutannya itu akan bersifat asam karena asamnya yang kuat. Jadi kita dapat menentukan H plusnya, yaitu rumusnya adalah akar KW per KB dikalikan dengan molaritas garamnya. Nah, maka H plus itu sama dengan akar. Nah, KW itu adalah 10⁻⁻14, kemudian KB-nya adalah 10⁻⁵. Nah, kan kita tadi belum menentukan molaritas atau konsentrasi dari garamnya. Nah, untuk rumus dari molaritas garam sendiri yaitu mol dibagi dengan V. Nah, jadi kita langsung jabarkan begitu saja di sini ya. Jadi molnya tadi kan 20 ml. Nah, untuk volumenya itu gabungan dari
volume H2SO4 dengan NH4OH. Nah, masing-masing kan tadi ada 200 ml, maka totalnya adalah 400 ml. Jadi H plus itu sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali dengan 0,5 dikali 10 pangkat min 1. Ya kan, nah maka H plusnya itu tinggal akar 0,5 dikali 10 pangkat min 10. Nah ini jika dikeluarkan maka H plusnya adalah 0,7 dikali 10 pangkat min 5 molar. Nah, sekarang kita menentukan pH-nya. Rumusnya adalah pH sama dengan min log H+. Nah, kita tuliskan pH sama dengan min log 0,7 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini menggunakan suatu konsep ya. Misalnya H plusnya adalah A dikali 10 pangkat min B. Nah, maka pH-nya itu pasti B min log A. Nah, di sini kita misalkan 0,7 ini A, 5-nya ini adalah B. Nah, maka pH-nya itu sama dengan 5, ya kan, B-nya dulu jadi 5 min log A, jadi min log 0,7. Nah, jika dihitung log 7 itu merupakan min 0,2. Jadi pH-nya sama dengan 5 min 0,2. Maka hasilnya adalah pH-nya itu sama dengan 5,2. Kemudian kita dapat menentukan pOH-nya, yaitu rumusnya adalah 14 dikurangi dengan pH-nya. Nah, maka pOH sama dengan 14 dikurangi 5,2. Maka pOH-nya adalah sama dengan 8,8. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pH larutan tersebut adalah 5,2 dan pOH larutan tersebut adalah 8,8.